يهده الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman jemaah sekalian, para hadirin para hadirat, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini diberikan oleh Allah kemudahan untuk hadir bersama di majelis ilmu di taman-taman surga. Harapan kita adalah semoga dengan kehadiran kita ini bisa memberatkan amal kebaikan kita kelak di hari kiamat, dan juga bisa membangkitkan lagi motivasi kita untuk dekat dengan Allah. Dan salah satu cara kita dekat dengan Allah adalah senantiasa berada di tempat yang paling Allah cintai. Jangan lupa, duduk kita di sini tidak hanya niat mencari ilmu, tapi kita niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid limuqtadi iqamati fihi lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pastinya kita merasa kehilangan. Kalau libur sekolah itu mungkin sebulan sudah terasa lama. Nah, kalau ini libur kajian 2 tahun, Allahu a'lam bagaimana rasanya. Bahkan saya pun merasakan juga sampai lupa rutinan di masjid mana itu hari Ahad terakhir itu, sampai lupa. Bahkan menjadi kacau lagi ketika lupa sampai mana kajiannya gitu. Dan juga saking lamanya itu, akhirnya jadwal yang sudah rutin itu amburadul. Akhirnya kita pun menerima jadwal dari masjid lain dan lain sebagainya. Allah alam, begitulah perjalanan di era pandemi ini. Alhamdulillah, semoga awal ini adalah awal yang baik dan nantinya bisa istiqomah lanjut dengan baik. Amin Allahumma amin. Saya pun di perumahan ini, di perumahan saya sendiri sudah berapa minggu yang lalu sudah meresmikan, karena menganggap sudah ke level 1, DPQ sudah kita buka, tahfidz kita sudah mulai, ya. Ternyata dapat berapa minggu, ya beginilah, 50% lagi. Akhirnya antara maju dan mundur lagi, tapi kita masih tetap jalan, alhamdulillah. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah, bagaimana kita ini menyikapi sebuah fenomena yang terjadi ini, mari kita sikapi dengan sabar, dan juga kita sikapi dengan rasa syukur, karena hidup ini memang harus bersabar dan bersyukur. Kemudian bagaimana kita kembali memakmurkan masjid kita, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dan telah memberikan tanda-tanda keimanan bagi mereka yang senantiasa memakmurkan masjidnya. Hal tersebut terdapat dalam surat At-Taubah ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjidnya Allah itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah, dan senantiasa mendirikan salat, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan dia tidaklah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Maka merekalah yang senantiasa memakmurkan masjid ini. Asa di sini pasti, kalau dalam urusan firman Allah, asa itu kalau artinya semoga. Tetapi ketika ini diberikan pada janjinya Allah, maka kita bisa ayam mati itu. Fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Insyaallah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mendapatkan hidayah itu tidak mudah. Mendapatkan hidayah itu butuh perjuangan. Saya yakin panjenengan bukan istilahnya nganggur ya malam ini. Bisa jadi panjenengan besok harus persiapan keluar kota. Apalagi ibu-ibu wanita karir, yang harusnya kalau berangkat besok jam 6, saat ini sudah menyiapkan masakan-masakannya agar suami dan anak-anaknya besok memiliki bekal yang cukup. Begitu juga bapak-bapak yang sibuk, pasti malam ini punya kesibukan juga. Namun disinilah kita memiliki iman dan kita mengalokasikan waktu terbaik kita untuk memberikan nutrisi kepada jiwa kita. Kalau tubuh kita butuh nutrisi dengan makanan, jiwa kita juga butuh nutrisi. Dengan apa? Dengan mendengarkan kalam-kalam Allah, dengan mendengarkan sabda Rasulullah SAW, sehingga kita kembali termotivasi, lalu kita kembali bersemangat untuk kembali kepada jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu harus dijemput, Bapak Ibu. Hidayah itu harus kita usahakan. Di mana dalam setiap salat kita selalu minta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian juga orang yang bersungguh-sungguh menjemput hidayah itu pasti Allah kasih jalannya. Dalam surat Al-Ankabut disebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh untuk menjemput hidayah Allah, mencari jalan menuju Allah, pasti Allah akan berikan hidayahnya. Allah berikan jalannya. Maka salah satu cara kita mendapatkan hidayah ini dengan cara kita melakukan masjid. Masjid ini adalah tempat yang paling Allah cintai. Ahabul buka indallah masajidun. Kalau sebaliknya tempat yang paling Allah benci itu pasar.
Abghadha indallah itu adalah aswaquha. Kenapa? Karena kalau di pasar panjenengan bisa tahu banyak omongnya, banyak juga apa ya, cerewetnya banyak. Ya pasar jangan hanya difikirkan kita itu pasar mana Pak yang terkenal sih. Pasar Buku yang paling tahu ini. Pasar mana gitu yang terkenal lah. Pasar Larangan apa pasar. Tapi jangan juga terpikir pasar itu yang di pinggir-pinggir jalan yang nggak menarik. Mall itu juga pasar Bapak Ibu. Yang mengandung kemaksiatan banyak. Makanya saat ini ketika pasar itu pun tertutup, apalagi pasar-pasar dibatasi, lalu masjid juga tertutup juga repot juga ya. Jadi orang menjadi bingung. Gitu. Mau mencari hidayah sulit, cari maksiat mudah juga gitu. Maka kata lima jemaah sekalian, di masa-masa seperti ini memang kita juga butuh namanya imun. Ya, iman ini harus diperkuat. Ya, imun kita perkuat dengan nutrisi halal dan thayyibah. Iman kita ya kita perkuat dengan apa? Dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan juga memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Intinya kata iman, masjid ini adalah tempat yang paling harus kita dekati. Ya. Dan seharusnya kalau kita ingin melihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi di masa lalu, yang di masjid itu tidak hanya orang yang sepuh-sepuh saja. Yang kita perhatikan saat ini, yang ke masjid itu biasanya yang 40 ke atas gitu Pak. Di sini mungkin ada nggak yang belasan gitu, yang muda-muda gitu Pak. Ya itu umumnya itu yang memang 45 ke atas, 50. Apalagi pensiunan, itu pun harus rajin ke masjid itu. Kalau nggak ke masjid itu sombong Pak. Ya, udah sepuh nggak ke masjid, katanya masjid al-ikhlas, kapan tadi Bang Mukhlis itu? Ya kapan mau saya bawa nanti? Karena masjid ini nanti ada yang orang nyebrang silat itu Pak, ikut masjid yang biasa dia tempati. Jadi ada orang yang nyebrang silat itu ikut masjid gitu. Kenapa? Ya kita tahu kalau nyebrang silat itu banyak jatuhnya. Ya gimana kita itu nggak bisa lihat, saking kecilnya, saking tajamnya, belum lagi dilempari dengan ini dan itu. Ya kalau kita ikut masjid, wassalam aman insyaallah gitu. Namun kita ini diakui nggak sama al-ikhlas kan begitu. Kita mau ngaku-ngaku, saya al-ikhlas, saya mau ikut sampai yang nyebrang silat. Dia sampai sombong. Terus saya yang biasa sholat bisa nih kok, pamer aku. Nah, ini Bapak Ibu yang nggak enak gitu. Nah, makanya kata jemaah sekalian, kalau kita mau merujuk kepada sejarah masjid, pertama kali masjid itu dibangun adalah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Ada perbedaan pendapat, apakah yang membangun pertama kali adalah malaikat atau yang membangun pertama kali adalah Abuna Adam alaihissalam. Karena pada saat itu di luar bumi ini, yaitu di Ahlus Samawat, itu ada Baitul Ma'mur namanya. Dan di situ para malaikat itu bertawaf, ya, beribadah gitu. Akhirnya malaikat-malaikat yang diutus ke bumi itu meminta kepada Allah untuk dijadikan tempat sebagaimana mereka dulu di Baitul Ma'mur. Lalu diperintahkan itu. Sedangkan Nabi Ibrahim itu hanya wa in yarfa'u Ibrahimul qawaid. Itu meninggikan Ka'bah itu, gitu ya. Akhirnya Masjidil Haram itulah yang pertama kali menjadi tempat ibadah, walaupun setelah lama utusan Allah Subhanahu wa taala itu terputus, akhirnya masuklah berhala-berhala dan lain sebagainya, dan datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapuskan semua kesyirikan dan kebatilan itu. Kemudian kepada jemaah sekalian, kita sudah sama-sama tahu bahwasanya masjid itu paling afdal ya di sana. Karena sholat di sana pahalanya lebih besar dibandingkan sholat di sini, gitu. Ya, yang belum pernah ke sana ya berdoa. Semoga ya Allah saya bisa diberikan kemudahan untuk berziarah ila Masjidil Haram. Amin Allahumma amin. Walaupun saat ini katanya Pak, ruwet Pak. Umroh 12 hari, karantinanya sekian hari, hanya saja bisa beribadah 5 hari Pak. 5 hari katanya. 3 hari di Makkah atau 2 hari di Madinah gitu. Oh, kita 12 hari saja rasanya masih kurang ya, pengen nambah. Ya. Mau nambah hari cuma takut nggak kuat bayar, akhirnya pulang juga Pak. Ya. Itulah Masjidil Haram memang harus kangen Pak. Dan harus kita selipkan dalam doa, kita minta sama Allah agar diberikan kemudahan untuk berkunjung ke sana. Kemudian yang kedua di situ ada Masjidil Aqsa. Yang kedua Masjidil Aqsa. Baru setelah Masjidil Aqsa, masjid semua yang ada di muka bumi ini adalah tempat masjid ya. Kalau secara umum Pak, sebagai umat Muhammad, kita itu bisa sholat dimanapun. Dan menjadi keistimewaannya umat Muhammad, Allah jadikan semua yang ada di muka bumi ini tempat sholat untuk kita. Ya. Misalkan menjalan lagi perjalanan menuju tugas, kemudian masuk waktu sholat, dan itu berada di mana? Di tengah hutan. Ya sholat di situ. Tinggal cari kiblatnya seperti mana, sholat di situ. Di padang pasir, silakan sholat di situ. Ya. Namun nanti ada hukum masjid sendiri, di mana disitulah tempat orang mewakafkan karena Allah, yaitu khusus untuk sholat. Misalkan ini masjid ya, karena tidak semua. Misalkan ini uang utama di wakaf masjid, ya sudah ini yang masjid. Misalkan yang sana Sambi, ya. Untuk apa itu Bapak Ibu? Untuk menghindari misalkan ada kajian seperti ini, kemudian ada ibu-ibu yang mau hadir, namun dia berhalangan haid. Bisa beliau ada di sebelah luar atau di serambi masjidnya untuk menghindari perbedaan pendapat bahwasanya seorang yang haid, yaitu orang yang sedang junub, tidak boleh berada di masjid. Sedangkan yang berpendapat boleh, asalkan aman bahwasanya darah haidnya tidak tercecer. Bapak Ibu. Kalau tercecer kan Ustaz Ilyas bingung Bapak Ibu. Ini sampai kemana ini? Ya, begitu. Perbedaan pendapat seperti itu. Kemudian kelima, memakmurkan masjid itu bisa dikategorikan ada dua. Yang satu adalah membina masjid, yaitu yang membangun masjid, sehingga Allah akan membangunkan dia baitan fil jannah. Ya, bana Allah baitan lahu fil jannah. Ada juga yang dalam sisi memakmurkan masjid dalam hal ruhiyahnya, kegiatannya. Di mana di masa Rasulullah SAW, masjid itu adalah tempat yang urgent, Pak. Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah tidak langsung bangun istana, ya. Tapi yang dibangun pertama kali adalah Masjid Quba. Sebelum sampai ke Madinah sudah bangun dulu Masjid Quba, Masjidul Qusis ala Taqwa. Sehingga panjenengan nanti kalau berkesempatan umroh, silakan berkunjung ke Masjid Quba. Di sana sholat 2 rakaat, sholat dan beribadah sebagaimana Nabi SAW kalau berkunjung ke sana sholat di sana. Karena itu masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah dan didasari dengan ketakwaan. Berarti ada dong bangun masjid tidak didasari dengan ketakwaan. Bisa jadi Pak, bisa jadi. Masjidnya bagus tapi kosong melompong. Ya karena mungkin saja membangunnya karena kepentingan. Bisa jadi masjidnya dibangun karena ingin terkenal namanya, bisa. Ya. Sebagaimana orang munafik ingin bangun masjid itu ingin apa? Menyaingi masjidnya Rasulullah. Gitu. Ya. Jangankan masjid Pak. Sebelum itu sudah dulu ada Abraha itu, ya, yang ingin menghancurkan Masjidil Haram karena dia ingin membangun tempat ibadah yang super megah di Son'a. Di Son'a itu ibu kotanya Yaman yang dulu
yang bersengketa. Saya alhamdulillah pernah di sana dan saya pernah mengunjungi itu. Di situ sudah nggak dihargai sama orang-orang Yaman ya, Abraha itu. Dalam artian ya tempat bangunannya malah ya nggak dijadikan tempat bersedekah atau apa, ya, karena mereka rata-rata orang-orang beriman. Jadi dia ingin menghancurkan Ka'bah itu agar supaya tempat ibadahnya itu biar dikunjungi. Sehingga dia berkata, ini kok ramai terus ya yang sana itu. Kenapa? Saya bikin kok nggak ramai ini. Ya, katanya ya karena di sana ramai. Coba hancurkan saja sana. Nanti orang-orang pada ke sini. Akhirnya punya keinginan untuk menghancurkan Ka'bah itu. Tapi kita tahu kisahnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ila akhir ayat. Ibu tadi jemaah sekalian, hukum masjid itu ketika telah diwakafkan karena Allah, maka panjenengan kalau mewakafkan harus atas izin ahli warisnya. Takutnya panjenengan semangat wakaf, ternyata ahli warisnya nggak tahu. Akhirnya ketika dia meninggal, ahli warisnya menuntut yang awalnya jadi masjid dituntut jadilah masjid yang dibubarkan. Nggak bisa, kalau sudah jadi masjid itu sudah sampai hari kiamat harus jadi masjid. Nggak bisa jadi kos-kosan, nggak bisa jadi, ini penghinaan namanya Bu. Pernah dengar panjenengan masjid digusur gara-gara itu? Nah itu urusan kalau sudah warisan niku Bapak Ibu, motone niku ijo. Gak ngerti masjid, yang penting nek iku per meter 30 juta, masjid bisa diganti. Dilukir ya Rabbi. Berat Bapak Ibu, berat. Ibu tadi jemaah sekalian, jadi nanti ketika kita berwakaf harus maklum ya. Kalau di sini insya Allah sudah maklum ya Pak ya. Maklum ini wakaf masjid dan sudah nggak akan ada yang menggugat. Bersyukur panjenengan. Karena kalau tidak maklum itu tidak diketahui dan masih bersimpang siur, mau dibangun aja bingung. Ini nanti dibangun ada yang nuntut gitu, diperluas juga ruwet ya. Akhirnya masih simpang siur. Jadi kalau masih milik developer silahkan diurus gitu loh. Jangan sampai fasum saja belum yakin ya. Karena nanti ketika fasum iya kalau semuanya itu setuju, kalau tidak setuju gitu. Jadi ketika fasum itu perlu diperjelas status itu. Ya, mungkin ke developernya atau ke siapa. Ini fasum telah dihibahkan untuk masjid dan wakaf lillah atau seperti apa gitu ya. Kalau sudah keluar sertifikat wakafnya dan itu baru kita nyaman. Jadi betul jemaah sekalian, masjid itu ada macam-macam ya. Saya dulu 5 tahun itu kuliah di Hadramaut, masjidnya itu ratusan Bapak Ibu. Di satu kampung itu ratusan masjid. Kalau lagi adzan subuh itu Masya Allah, banter-banter itu saut-sautan. Tetapi ada yang dibuat untuk sholat Jumat, ada juga yang tidak dibuat sholat Jumat. Maka disebutlah ada masjid jami' dan masjid ghairu jami'. Tapi hebatnya di Indonesia itu penamaannya kalau nggak ada Jumatan biasanya dinamakan musola gitu. Musola tempat sholat, masjid tempat sujud, sama saja sebenarnya ya kan. Cuman hebatnya di Indonesia itu saya perhatikan iya hebat pada dai-dai Indonesia itu memberikan nama tuh langka, musola gitu. Pokoknya masjid-masjid tempat sholat yang nggak diadakan Jumatan biasanya disebut musola gitu. Tapi kalau yang ada Jumatannya masjid gitu. Nah, masjid jami itu kalau kita mau iktikaf itu afdol, gitu, lebih utama. Dan memakmurkan masjid ini ikhwatal iman kembali kepada masa Rasulullah SAW. Masjid itu hampir menjadi jantung dari setiap aktivitas umat Islam. Sekarang kan kita ini Pak, hampir ketakutan lah menggunakan masjid melebihi dari sholat 5 waktu itu. Sampai-sampai habis sholat itu dikunci, kucing aja nggak bisa masuk, apalagi orang gitu. Ikhwatal iman jemaah sekalian, bahkan kadang kita tidak sedikit menemukan dilarang tidur di masjid. Plus tidur-tiduran, waduh berarti harus duduk terus ini di masjid ini. Nah kalau kita itikaf itu nginep 10 hari, gak boleh tidur, ya wassalam juga kita. Bisa asam lambung naik Pak. Ya. Bahkan di zaman Nabi itu pernah orang-orang itu saking iktikafnya itu berhari-hari bersama keluarga, itu mendirikan kemah di masjid itu. Lalu saking banyaknya, akhirnya dilarang. Ya. Kemudian di kota lima jamaah sekalian, yang sering kita dengar begitu, jangan bilang-bilang atau jangan bawa-bawa politik di masjid, kan begitu Pak ya? Sering kita ya. Akhirnya khotibnya sudah mau naik itu sudah kena pentiman tuh Ustaz, jangan bawa-bawa politik ya. Khotibnya ini waduh, padahal judulnya mau bawa masalah politik dia. Ya, politik itu kan bagian dari kehidupan kita. Urusan peperangan itu dibahasnya di mana Pak? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membahas bagaimana ini kita mau diserang oleh kaum musyrikin dari Makkah. Apakah kita ini mau keluar dari Madinah, hadapin mereka di luar Madinah, atau kita menghadapinya di dalam Madinah? Akhirnya ada dua pendapat. Yang bagian dari Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang sepuhnya, kita hadapi di Madinah. Nanti biar dibantu oleh orang-orang yang perempuan-perempuan kita. Yang muda-muda kita hadang di luar Madinah, biar kita tidak dianggap takut. Terjadilah perang Uhud itu Pak. Itu musyawarahnya apa? Di balai desa gitu. Ya semuanya di masjid. Jantungnya itu. Ya. Nabi SAW ada apa-apanya di masjid. Bahkan Ashabus Sufa itu kalau panjenengan nanti umroh atau panjenengan haji, itu ada makbarahnya Nabi, kemudian di sebelahnya itu ya, di sebelumnya lah kalau kita itu sebelah timurnya, kalau paling gampang untuk bayangan Indonesia itu ada tempat kotak gitu, kemudian ada semeter gitu Pak ya, ada semeter, ada batasan begitu, itulah tempatnya Ashabus Sufa menginap. Istilahnya itu mondok di situ, seperti sahabat Abu Hurairah yang mulazim sama Nabi.
itu mondoknya tidurnya di situ. Ya di sekitaran masjid juga. Misalkan di sini masjid, nanti di sana ashabus sufa itu nginep di situ. Ya makan ikut Nabi. Kalau Nabi makan, ya ashabus sufa juga makan. Kalau nggak ada makan, ya mereka diam gitu Pak. Itu mereka seperti itu. Jadi masjid itu benar-benar menjadi tempat yang luar biasa. Bahkan yang saya perhatikan di Hadramaut di Yaman itu, walaupun negara miskin, itu negara miskin, negara Arab termiskin. Itu Masya Allah imam-imam masjidnya itu langsung digaji pemerintah. Jadi diseleksi, digaji pemerintah, PNS lah kalau bahasanya di sini. Kemudian juga, walaupun itu masjid kelihatannya itu kecil, tidak ada yang istilahnya itu Pak, sibuk untuk ngedarin celengan itu Pak. Saya berpikir, tapi kalau Ramadan itu bisa menjamu masyarakat, bisa menjamu siapapun yang ada di situ. Lalu saya tanya-tanya, kok bisa ya masjid seperti ini nih kok? Dan rata-rata masjid di situ nggak ada celengan-celengan begitu. Ternyata Pak, orang yang mewakafkan ke masjid itu bukan hanya wakaf bangunan saja, ada juga yang mewakafkan kebun kurma, misalkan kebun kurma berapa? Kan 2000 meter atau 1 hektar wakaf untuk Masjid Pahlawi misalkan. Hasil dari kebun kurma itu Pak, yang dijadikan untuk membiayai kemakmuran masjid itu. Nah, luar biasa Pak ya, perlu ditiru kan ya kelas ini. Kalau penjagaan mau bangun terus sampai kapan? Mau dibangun terus sampai tingkat 3? Mending juga kalau mau wakaf, saya mau wakaf di kebun kelapa sawit di sana, di Sumatera misalkan, atau di Kalimantan, ada 2 hektar untuk alias. Oh enggak, diterima Pak, jangan ditolak. Ya, kalau tidak ada ya didoakan. Ya. Nah itu Pak yang dijadikan untuk memakmurkan masjid. Makanya sekarang itu sedang dikembangkan ya. Saya dulu ikut juga di awal-awal berdirinya, saya juga ikut ngajar di sana, di Sidki Ar-Rahmah itu, di Perak itu bagaimana membangun anak-anak ya perkuliahan jurusan dakwah dan komunikasi, mencetak imam masjid dan manajer masjid gitu. Jadi masjid itu harus ada manajernya, Pak. Jangan hanya berjalan begitu saja seperti air, mengikuti alurnya, dibawa kemana saja. Ya iya kalau dibawa ke muara yang bening, takutnya dibawa ke yang kotor-kotor. Ya. Nah, jadi harus dikelola dengan benar-benar luar biasa. Dan memakmurkan masjid yang saya katakan tadi. Jadi di masa Nabi SAW bahkan mengobati salah seorang mujahid fisabilillah pernah di masjid. Bahkan beliau syahid di masjid juga. Kemudian juga tadi orang-orang menginap di sana. Bahkan yang kita ketahui sekarang kalau di Masjidil Haram, ya makan pun tidak ada masalah. Yang penting dijaga, kebersihannya dijaga, kemudian adabnya dijaga, tidak ada masalah. Yang masalah itu Pak, ketika orang masuk masjid itu merasa takut, orang masuk masjid itu merasa terultimatum. Karena saya itu pernah masuk di masjid di mana tuh di daerah Jombang, masuk ke tempat toilet saja, tulisannya itu agak-agak ngancam gitu kalau versi saya gitu ya. Anda ke toilet umum bayar sekian, kalau ke masjid berapa? Kan nggak enak Pak. Ya. Waduh, iya pas nggak bawa duit ruwet Pak, kepikiran yang mau di situ gitu ya. Jadi seakan-akan komersil banget gitu ya. Padahal kalau bisa itu orang sumpek ke masjid enak. Orang mungkin lagi kelaparan ke masjid bisa teratasi. Mungkin orang itu tunawisma pergi ke masjid ada solusi kan begitu. Seharusnya begitu. Jadi masjid itu benar-benar makmur dan menjadi tempat bagi orang-orang yang lemah khususnya. Apalagi orang-orang yang kaya gitu. Makanya ketika Sayyidina Utsman bin Affan merenovasi masjid itu dengan bentuk yang baik, yang luar biasa, karena merasa masa kita rumah diperbagusi, diperbaiki, diperindah, kemudian Baitullah tidak diperindah. Berontak juga Pak. Yang miskin bilang, nah saya itu pergi ke masjid itu merasa ayem. Kenapa? Di rumah saya itu biasa-biasa saja, ya pergi ke masjid biasa-biasa saja, ya beginilah akhirat. Begitu katanya orang yang miskin. Kalau diperbagus, waduh, bagus bangunan masjidnya, di rumah saya nggak bisa seperti itu. Akhirnya ingat dunia. Begitu versi. Pokoknya memang Raidun nas wa yatun la tudrak. Ridhonya manusia itu tidak akan pernah ketemu Pak. Yang satunya protes, yang satunya setuju, yang satunya tidak setuju. Biasa itu Pak. Intinya kepada jemaah sekalian yang paling penting saat ini adalah mari kita motivasi diri kita. Motivasi dengan apa? Dengan hadis-hadis Rasulullah ya. Kalau tadi sudah tahu sejarahnya masjid itu seperti apa, kita beralih kepada motivasi diri kita. Di mana jemaah sekalian, perjalanan yang paling indah istilahnya, yang paling berbahagia bagi seorang mukmin adalah perjalanan menuju masjid. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Orang yang pergi ke masjid kemudian pulang dari masjid, setiap pergi dan pulangnya ini Pak, sudah Allah siapkan balasannya di surga. Maka kita jangan malas ya. Memang futur ya. Futur itu biasanya datang Pak. Mungkin tatkala capek, tatkala kita itu sibuk, ya silakan. Itu memang manusiawi, tapi jangan sampai berkesinambungan atau sampai berlarut-larut. Nah, ibu-ibu penting mengingatkan suaminya, Mas, nggak ke masjid, Mas, gitu. Apalagi haid, Mas, gitu. Nah, itu sindiran berat itu ya. Jadi ibu-ibu harus disupport suaminya, jangan malah didukung. Kalau saya bilang ke istri, kalau saya nggak bisa bantu kamu nyuci atau nyuci piring atau apa, jangan dimarahin ya. Tapi kalau saya nggak ke masjid, tolong ditegur, bisa boleh diomelin, nggak apa-apa. Gitu. Itu kesempatan istri saya kalau mau marahin saya, kalau saya nggak ke masjid nggak ada alasan. Tapi kalau kelihatan ada hujan, kita masjid hujan, uzur, gitu ya. Nah, karena diantaranya uzurnya jamaah itu hujan, Pak. Hujan. Teman-teman jemaah sekalian,
Namun jangan angker hujan nggak ke masjid Pak. Kalau cuma kricik-kricik gitu aja sih boleh lah ke masjid. Kalau hujan angin, misalkan panjenengan nanti ke bawah angin gitu, nggak apa-apa. Itu udurnya. Sholat jamaah, bahkan sholat Jumat pun boleh udur. Kemudian di lima jamaah sekalian, kalau panjenengan rumahnya itu jauh dari masjid, di sini blok paling jauh itu pucuk ya. Ya. Ini pucuk Pak, apa pas tengah di sini? Masjidnya tengah ya. Ada yang mojok, ada yang tengah bingung. Ya intinya Pak, yang merasa rumahnya paling jauh dari Masjid Al-Ikhlas ini jangan minder Pak ya. Karena ada di zaman Nabi itu qabilah yang ingin pindah gara-gara ingin dekat sama masjid. Gitu. Padahal ada keistimewaan sendiri Pak. Kalau orang itu berdatangan dengan masjid, la sholat li jalil masjid illa fil masjid. Ini kalau dalam perbedaan mazhab ya, memaknai tidaklah ada sholat bagi tetangganya masjid kecuali di masjid. Yang menganggap bahwasannya sholat jamaah bagi laki-laki itu wajib Pak di masjid, ini menganggap tidak sah sholatnya orang yang berdatangan dengan masjid kecuali di masjid. Gitu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i kan bahwasannya orang yang tidak sholat ke masjid, gitu ya. Hukum sholat berjamaah bagi laki-laki ke masjid itu adalah sangat-sangat dianjurkan, sunnah muakkadah, gitu. Sangat-sangat dianjurkan. Tapi kalau mazhabnya Ahmad bin Hanbal wajib Pak. Ya, wajib dalam artian kalau kita nggak ke masjid dosa. Kalau ikut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam memaknai dalilnya seperti tadi. Kalau yang memaknai wajib, memaknai hadis tadi la sholat li jalil masjid illa fil masjid, itu dimaknai tidak ada sholat atau tidak sah sholatnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Kalau yang memaknai nggak sampai wajib, maksudnya la sholat fil masjid, la sholat li jalil masjid illa fil masjid, di sini maksudnya tidak sempurna sholatnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid, begitu. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu? Ibu-ibu ini jamaah juga penting ya Bu ya. Kalau tidak bisa menjadikan imam suaminya, ya ajak saja, misalkan Mas awak muda lah ya Mas jadi imam Mas, suara sampean nggak ada mules misalkan ya, bisa yuk nang masjid bareng ya, aku gonceng lah misalkan Pak ya, ibu begitu Bu ya, ya disupport suaminya, nanti diajak bareng gitu, dibangunkan ayo Mas ke masjid Mas. Jadi wanita itu Bu memang anjuran ke masjidnya tidak sedahsyat laki-laki, bahkan sebaik-baik sholatnya wanita memang di rumah. Bahkan kalau Masnya berkenan, suaminya berkenan, bisa sholat 2 kali Pak. Misalkan panjenengan habis sholat di sini langsung pulang ngimamin istri gitu. Itu boleh. Sholat 2 kali tak apa-apa ya. Sholat 2 kali itu dianggap yang pertama yang wajib, yang kedua sunnah. Sedangkan sholat sunnah di belakangnya sholat wajib nggak apa-apa. Dibalik pun nggak ada masalah. Itu dalam hukumnya sholat jamaah itu nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau sholat aja susah gitu. Itu masalah banget. Mas nggak sholat gitu. Itu masalah apa itu. Jadi ibu-ibu kalau merasa ke masjid itu aman, Bu. Tidak ada yang goda dalam perjalanan aman. Saya kira di sini aman Pak ya. Satu klaster kan di sini kan. Tidak ada orang luar masuk sembarangan kan. Jadi insya Allah aman. Kalau dalam satu klaster itu aman insya Allah. Itu sah-sah saja panjenengan ke masjid ya. Tapi kalau panjenengan nih udah cantiknya keterlaluan gitu ya. Ya setiap lewat situ mesti digodain sama anak-anak Karang Taruna mungkin. Mbak, gitu. Padahal udah ibu-ibu dia panggil Mbak ya. Itu sholat di rumah saja ya. Sholat di rumah. Itu lebih aman seperti itu ya. Jadi Bapak kalau merasa istrinya itu cantik banget, tolong didampingi ke masjid Pak. Jangan suruh berangkat sendiri deh. Jangan gitu. Enggak punya istri. Jangan Pak. Didampingi Pak ya. Itu resiko punya istri cantik gitu. Kalau punya istri kurang cantik itu lebih enak ya. Semua ada plus minusnya Pak ya. Ini kisah yang saya sampaikan tadi. Jadi ada dari Jabir radhiyallahu anhu qala khalatil biqa haulal masjid. Fa arada Banu Salamah ayantaqilu qurbal masjid. Jadi ada Banu Salamah itu ingin pindah ke sampingnya masjid, dekat-dekat Masjid Nabawi pada saat itu. Fa balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahum balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Saya mendengar bahwasanya kalian ini wahai Banu Salamah mau pindah dekat masjid. Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Na'am ya Rasulullah. Qad aradna dzalik. Kami menginginkan itu. Faqala Bani Salamah, diyarakum tuktabu atharukum. Diyarakum tuktab atharukum. Maksudnya apa itu, Pak? Enggak usah pindah enggak apa-apa, gitu loh. Sampean jalan itu sudah ada pahalanya itu. Satu langkahnya itu Pak naik 1 derajat, satu langkahnya lagi menghilangkan dosa. Ini jalan pagi yang paling enak memang ke masjid, Pak. Ya. Jalan pagi, jalan siang, jalan sore, yang paling manfaat dunia akhirat ya memang jalan ke masjid. Kenapa? Tadi itu tercatat Pak. Dalam artian setiap langkahnya saja itu sudah mendapatkan pahala. Apalagi kita duduk menunggu imamnya, menunggu adzannya, menjawab adzannya. Bahkan ada sahabat Nabi itu nggak pernah telat Pak. Udah jauh rumahnya, dia datang duluan sebelum Nabi datang, sudah datang duluan dia. Ya. Sekali saja nggak ada, dicari mana itu yang biasanya di situ. Oh nggak ada kata Nabi. Akhirnya ditelusuri ternyata meninggal dunia Pak. Itu absennya gara-gara meninggal dunia. Ini dahsyatnya orang itu. Padahal jauh rumahnya tapi nggak pernah telat. Jadi kalau panjenengan ke Masjid Nabawi, bukan berarti semua itu Masjid Nabawi ya, bukan Pak ya. Jadi Masjid Nabawi itu yang paling yang kotak paling ujung itu yang ada raudhah itu, lurusnya makamnya Nabi, kemudian ada lagi yang agak tinggi begini. Itu di zamannya Turki Utsmani ditambahin. Terus yang tinggi lagi itu di zamannya Raja Fahd. Nah, kadang orang itu
Di situ saja sudah mulai nyaman gitu ya. Udah ini sudah di Masjid Nabawi. Sebenarnya kurang afdol. Kalau mau ke Masjid Nabawi yang benar-benar di Masjid Nabawi yang awal, yang paling pertama itu mungkin soft berapa ya? 10 soft atau berapa tuh ya? Yang belum, yang paling pendek pokoknya atapnya itu, paling depan. Ikhwatal iman jemaah sekalian. Kemudian ikhwatal iman yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita ini mungkin saja subuh itu berjalan masih gelap. Ya, kita sekarang sudah, masya Allah ya, pencahayaan sudah tidak diragukan lagi. Sampai-sampai kalaupun gelap pun ya, walaupun gelap saja, itu sudah mendapatkan kabar gembira. Ini diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala basyirul masya'in fi dhulal ila al masajid bin nur at-tam yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa berjalan di waktu petang menuju ke masjid. Nanti dia ini akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat, ya. Dan nanti di hari kiamat itu Pak, salah satu orang yang akan mendapatkan apa? Naungan Allah yauma la dhilla illa dhilluh, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun, seorang laki-laki qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yaitu seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, sangat terpaut dengan masjid. Kalau ada adzan itu rasanya kalau nggak ke masjid berat rasanya. Bahkan kalau ketinggalan jamaah itu ya gimana ya? Rasanya eman gitu Pak. Itu orang yang namanya hatinya terpaut dengan masjid. Intinya saya persingkat karena waktunya sudah hampir jam 9. Nanti kemalaman tahajudnya kebablasan. Eman nanti ya. Bahwasannya Pak, kalau ibu-ibu ingin memastikan, ini khususnya ibu-ibu yang ingin cari mantu ya Pak. Mau cari mantu itu ikuti saja ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula", kalau panjenengan melihat seseorang laki-laki, ya'tadul masajid, dia berada biasa ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan bahwasannya dia adalah orang yang beriman. Ya. Kenapa? Karena tadi yang disampaikan dalam firman Allah, kalau Allah Azza wa Jalla, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir", dalam surat At-Taubah. Jadi kalau mau cari mantu, cari di masjid. Ya. Yang repot itu dapatnya yang tua-tua. Udah punya istri semua itu Ustaz. Dicari lagi, ya. Ada yang sakit jas lagi. Gitu. Waduh, gimana ya? Seharusnya itu padahal Pak ya, di zaman sahabat Nabi itu Pak yang di masjid itu orang muda-muda Pak, keren-keren juga. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa lagi? Mus'ab bin Umair. Itu muda-muda itu Pak. Ya repot Pak sekarang itu. Memang bagaimana cara kita menarik ya saudara-saudara kita khususnya yang masih muda-muda untuk dilibatkan, untuk suka ke masjid itu. Entah kita itu bikin kegiatan-kegiatan yang mereka sukai, tidak hanya dalam urusan kajian-kajian keilmuan saja, mungkin kegiatan-kegiatan yang anak muda itu care gitu Pak ya. Walaupun sifatnya adalah keterampilan, walaupun sifatnya adalah kreativitas, itu penting dipikirkan juga oleh pengurus dan takmir masjid insyaallah. Semoga kita diberikan oleh Allah rasa cinta kepada masjid ini sehingga kita tidak jauh darinya dan kita pun bisa dipersaksikan kematian kita juga di masjid ini, la ilaha illallah, dengan menutup la ilaha illallah. Saya kira cukup dari ini yang saya sampaikan. Mohon maaf segala kurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.